Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Ilmu Falak AS semester 4. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara pengukuran arah kiblat dengan menggunakan bayang-bayang matahari dengan peralatan sederhana. Di sini saya akan mengukur atau mencoba untuk menggaris suatu garis arah kiblat di halaman rumah saya di sini, di mana rumah saya ini berada tepat persis di sebelah masjid. Nah, tembok yang bagian ini merupakan tembok di mana mengarah ke arah kiblat. Jadi tembok yang ini mengarah persis ke arah kiblat. Artinya kalau misalnya tembok ini nanti ke arah kiblat, berarti kemungkinan ketika saya buat garis di sini nanti garisnya akan kemungkinan mengarah ke sana. Nah, mungkin agak ke sana. Nah, kita nanti buktikan apakah memang benar seperti itu. Untuk teorinya sudah saya upload pada video sebelumnya, jadi silahkan disimak dulu teori tentang bagaimana cara membuat eh, cara melakukan pengukuran arah kiblat dengan menggunakan bayang-bayang matahari, di mana kita sudah mendapatkan kemarin nilai dari sudut arah kiblatnya, di mana nilai dari sudutnya adalah sekitar 65,4. Nah, nanti sudut itu yang akan kita pakai dalam pengukuran. Tapi yang terpenting kan kemarin kita perlu untuk mencari arah utara sejati. Nah, arah utara sejati ini nanti akan kita lakukan dengan menggunakan bayang-bayang matahari. Nah, di sini ada beberapa peralatan yang perlu saya siapkan. Ada kertas HVS biasa, lalu di sini ada double tip untuk menempelkan kertas di tembok, di lantai, ada spidol dan juga ada gunting. Lalu mungkin nanti bisa disiapkan penggaris. Kalau nggak ada penggaris, yang penting benda yang bisa digunakan untuk menggaris. Sama nanti satu lagi tentu saja busur ya, atau bisa dikatakan garis yang penggaris yang biasa digunakan untuk mengukur sudut. Itu nanti juga kita perlukan. Selain itu di sini ada sebuah kayu, di mana kayu ini sengaja saya pasang melintang dari arah utara ke selatan ya. Jadi di sana itu arah utara, di sana arah selatan. Nah, ini kayunya ini melintang dari arah utara ke selatan. Kenapa dari arah utara ke selatan? Karena saat ini di bulan April itu matahari sedang berada di arah utara, sehingga lebih baik itu kayunya dipasang dari arah utara ke selatan biar nanti tidak menghalangi bayangan dari arah kiblatnya. Tapi kalau Anda mau pasang dengan arah manapun sebetulnya untuk kayu ini tidak masalah, karena ini hanya rekomendasi biar bayang-bayangnya nanti tidak bertumpuk. Yang paling penting adalah ini, perlu ada sebuah tali yang digantung dengan pemberat ya. Ada tali dan pemberatnya mau pakai apa saja terserah, mau pakai batu boleh, yang penting berat, karena sekarang sedang musim angin, dimana kalau bendanya tidak berat nanti talinya terlalu banyak bergoyang. Kalau talinya terlalu banyak bergoyang nanti sulit untuk digambar. Maka dari itu ada sebuah tali, ini tali yang saya gunakan adalah tali kabel. Kenapa talinya cukup besar? Agar nanti bayang-bayangnya bisa terlihat. Nanti seperti ini bayang-bayangnya. Jadi kalau talinya cukup besar nanti bayang-bayangnya bisa terlihat ya. Nah, lalu setelah ini apa yang harus dilakukan? Oh iya, untuk membuat kayu ini tidak harus sama seperti yang saya lakukan ya. Anda bahkan bisa menggunakan tali jemuran, bisa menggunakan apapun itu. Yang penting bisa digunakan untuk menggantung tali. Bisa digunakan untuk menggantung tali atau menggantung tambang, kabel atau apapun itu yang Anda gunakan. Lalu di bawahnya ada pemberat. Lalu seperti apa yang harus dilakukan setelahnya? Setelahnya itu nanti kita pasang kertas ini di bawahnya sini. Kertas ini nanti kita pasang di bawah sini agar nanti bayangnya lebih terlihat jelas untuk kita gambar garisnya. Dimana kertas ini nanti kita pasang dengan double tip. Saya pause dulu untuk membuat kertasnya dulu. Oke, jadi setelah saya pasang kertasnya seperti ini nanti, dimana kertas ini nanti pakai double tip di bawahnya saya. Anda boleh nggak pakai double tip, boleh pakai lakban ataupun apapun, yang penting kertasnya bisa menempel di lantai yang ingin kita garis untuk arah kiblatnya. Lalu untuk posisi dari kertasnya itu sesuai dengan arah mataharinya, dimana saat ini harus diketahui mulai dari bulan Januari sampai bulan Januari sampai Juli itu matahari ada di sebelah utara. Kalau matahari ada di sebelah utara berarti kertasnya itu diposisikan di sebelah selatan. Ini selatan di sana. Sini selatan, sana utara. Berarti dari kita anggap ini tongkat istiwanya ya. Kan tongkat istiwa ada dua macam. Ada yang bisa pakai tongkat yang diberdirikan, tapi untuk yang diberdirikan kan Anda harus membuat agar tegak lurus persis. Nah, itu yang agak sulit. Jadi intinya posisi pojok dari tongkat istiwa yang bawah ini
ini berada di sebelah utara, lalu kertasnya itu berada di sebelah selatannya, karena nanti bayangannya akan ada di sebelah selatan sini. Bayangannya akan ada di sebelah sini, maka dari itu kertasnya ditempel di sebelah selatan. Ini sampai saya pakai 2 kertas HVS, lalu ini saya tambah 1 kertas HVS lagi sebagai nanti untuk oret-oretannya ya. Di sini saya kasih oret-oretan nanti. Oret-oretan untuk penulisan-penulisan yang dibutuhkan tentang data-data yang kita pakai. Dimana data-data yang kita pakai nanti itu ada beberapa hal. Yang pertama tentang waktu istiwanya ya. Jadi waktu istiwa atau bisa dikatakan sebagai ini ya, apa namanya, waktu duhur. Nah, kalau Anda lihat di kalender waktu duhurnya itu saat ini ya, waktu duhur sekarang tanggal 22 April ya, waktu duhur tanggal 22 April itu saat ini pukul 11.42, di mana 11.42 ini sudah ditambah dengan waktu ihtiyat. Artinya biasanya ihtiyatnya itu 2 menit atau waktu hati-hatinya itu 2 menit. Untuk membuat meyakinkan bahwa sudah masuk waktu duhur, otomatis kita bisa kira-kira waktu istiwanya itu adalah waktu duhur dikurangi 2 menit. Jadi waktu istiwa itu adalah waktu duhur dikurangi 2 menit, berarti 11.40. Nah, dari jam 11.40 ini yang akan kita jadikan patokan ya. Seperti halnya yang kemarin sudah saya terangkan pada video sebelumnya. Jadi waktu 11.40 ini merupakan patokannya, 11.42 adalah waktu duhur. Nah, nanti kita tinggal tarik aja berapa menit dari sebelum waktu istiwa sama berapa menit setelah waktu istiwa, dan harus sama. Misalnya kita ambil 30 menit sebelum waktu istiwa, berarti kita nanti ambil waktu 11 berapa ya, kalau 30 menit sebelum waktu istiwa berarti 11 lebih 10 sama 30 menit setelah istiwa berarti 12 lebih 10 ya. Ini waktu-waktu pengambilan bayang-bayangnya. Nah, yang diambil itu bayangan apa? Bayangan dari talinya. Sama di tali ini sudah saya buat sebuah simpul, sebuah ikatan di sini ya. Ada ikatan di sini. Nah, ini ikatan saya buat simpul. Tujuannya ini sebagai tanda dari ujung dari tongkat istiwanya. Jadi kalau tongkat istiwa kan biasanya naik ke atas lalu lancip runcing ke atas. Nah, karena ini pakai tali, ini saya buat simpul sebuah tali, di mana nanti akan tergambar bayangannya itu simpulnya seperti ini. Akan ada ini ya, akan ada simpul bayangan semacam ini. Nah, simpul ini yang akan kita tandai nanti. Nah, sekarang nanti kita akan membuat data. Kalau bisa jangan hanya 11 lebih 10, tapi kita buat beberapa data. Misalnya 11 lebih 5, 11 lebih 10, 11 lebih 15. Nanti kita buat tandanya semua untuk mengantisipasi nanti untuk setelah waktu istiwanya itu jangan-jangan pas mendung, kan nanti kan sulit. Tapi sepertinya kalau di hari-hari ini kok cuacanya sedang cerah, jadi bisa untuk mengambil metode pengukuran bayang-bayang dengan menggunakan metode pengukuran arah kiblat dengan menggunakan bayang-bayang. Tapi yang akan kita jadikan patokan ini ya 11.40, 11 lebih 10 sama 12 lebih 10. Nah, sekarang kita lihat saat ini sedang pukul berapa sekarang ya? Sekarang sedang pukul 11.12. Oh, sudah lebih ternyata ya. Sekarang pukul 11.12 saat ini ya. Berarti nanti kalau 11.12 berarti kan 28 menit sebelum 11.40, berarti nanti kita ambil lagi waktunya 12 lebih 08 gitu. Sekarang kita akan gambar untuk kita pastikan dulu ini tongkatnya dalam kondisi diem ya. Tongkatnya dalam kondisi paling diem ya, walaupun kita nggak bisa diem banget karena memang ini ada anginnya juga. Kita posisikan di mana dia paling diem di sini. Nah, setelah dia kelihatan yang pada posisi paling diam, sekarang kita akan membuat garisnya ini. Garisnya ini kita tandai. Nah, ini simpulnya tadi, garis simpulnya tadi dari bayang-bayang benangnya kita tandai dulu. Nah, kita kasih nama ya 11.40 11.12. Ini adalah simpul pada 11.12. Lalu ini untuk bayang-bayangnya kita juga bisa buat garis. Anda kalau lebih enak ini pakai penggaris ya, tapi ini saya hanya pakai biasa, pakai tangan aja. Ini hanya untuk menggambarkan saja kok. Atau mungkin saya buat penggaris dulu biar lebih enak, saya pause dulu ya.
Jadi nanti seperti ini dari bayang-bayangnya sudah terlihat di sini, bahwasannya terlihat di sini bayang-bayangnya ini sudah mulai bergeser lagi, padahal hanya baru terlewat 1 menit. Ini sudah mulai bergeser ke arah timur ya. Ini nanti bayang-bayangnya akan bergerak ke sini. Dan nanti kemungkinan besar pada waktu istiwa yaitu 11.40 akan berada di tengah-tengah sini. Lalu terus sampai pukul 12 lebih 8 menit ya, sebagaimana ini nanti akan ada di sini. Dan nanti kita juga akan membuktikan bahwasannya jarak antara waktu istiwa ya di sini, jarak antara waktu istiwa dengan 11.12 sama jarak waktu istiwa dengan 12 lebih 8 menit, nanti panjangnya akan sama. Harusnya seperti itu. Nah, nanti dari 2 titik yang kita peroleh, nanti kita bisa tarik garis lurus, di mana garis tersebut adalah garis barat dan timur. Ya, dari garis barat dan timur nanti kita bisa membuat garis utara selatan. Selanjutnya nanti kita bisa membuat garis pengukuran arah kiblatnya. Oke. Ini merupakan video bagian pertama. Nanti akan saya berikan tutorial bagian keduanya setelah ini bayang-bayangnya sudah berjalan sampai pukul nih ya, sampai pukul 12 lebih 8 menit. Nanti akan saya buat pengukuran di beberapa titik. Oke, nanti kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah pada pukul 11.39, di mana 11.39 merupakan 1 menit sebelum waktu istiwa yaitu 11.40. Ini posisinya masih sama seperti tadi, masih menggantung, masih sama, kayunya juga tidak berubah posisi, ikatannya juga masih terlihat bayang-bayangnya di sini, dan cuacanya juga masih cerah, sehingga saya masih bisa kita lihat untuk bayangan simpul talinya. Jadi ada di sini. Tadi juga sebelumnya sudah saya kasih beberapa tanda untuk waktu pengamatan, yaitu tadi yang pertama pada 11.12, 11.25 sama 11.33. Ini waktu ini terserah ya, nggak harus sama persis, bahkan pakai 11.12 tok ini aja nggak apa-apa. Cuman ini saya buat tanda 2 waktu lagi agar nanti mengantisipasi kalau pas waktu ini ternyata mendung. Karena kalau pas waktu ini mendung kan kita bisa pakai yang 2 ini sebagai alternatif kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan waktu daruratnya. Oke, kita tenangkan dulu tongkat istiwanya atau ini pemberatnya biar angin tidak terlalu menggerakkan dari posisinya. Ini sudah tepat pukul 11.40. Saya kira sudah cukup tenang. 11.40 ini bisa 11.40 ini sudah bisa kita beri penandanya. Jadi 11.40 itu ada di sini. Maaf, bergoyang lagi. Kita buat tenang dulu. Nah, inilah dia waktu istiwa ya. Ini waktu istiwa 11.40. Istiwa itu artinya waktu di mana matahari berada pada pertengahan perjalanan. Jadi ibaratnya kalau kita berdirikan sebuah benda, ini dia itu seakan-akan bayangannya itu berada di tengah-tengah ya. Jadi bisa kita lihat ini, saya memberdirikan spidol. Ini spidol ini seakan-akan dia tegak lurus. Dia tidak memiliki, dia bayangannya hanya utara selatan, bukan ke arah barat dan juga timur, tapi hanya ada bayangan ke arah utara selatan. Nah, ini namanya kondisi istiwa atau kondisi 11.40, kondisi waktu istiwa tanggal 22 April 2021 ya. Nanti kita akan mengamati lagi untuk ini kan saya punya waktu 11.38, 11.33, 11.25 sama 11.12. Berarti nanti saya perlu membuat 3 buah waktu. 11.33 itu kan berarti minus 7, berarti plus 7. Kalau plus 7 berarti 11.47. Lalu kalau 11.25 itu 15 menit kurang dari 11.40. Berarti nanti perlu saya membuat nanti plus 15 menit, berarti 11.55. Sama yang terakhir 11.12 itu adalah 28 menit sebelum 11.40. Berarti nanti saya perlu membuat waktu 12.08. Dari titik-titik tadi nanti kita bisa membuat garis barat dan juga timur. Garis barat timur ini digunakan untuk membuat garis utara selatan sejati ya. Dari garis utara sejati nanti kita bisa membuat arah kiblatnya. Oke, saya kira itu dulu untuk part kedua. Nanti kita lanjutkan ke part yang ketiga.
Oke, kita sudah masuk ke bagian ketiga dari video ini. Jadi tadi untuk data-datanya sudah saya rekap semuanya, mulai dari waktu istiwa pukul 11.40, waktu sebelum 28 menit sebelumnya 11.12, dan 28 menit setelahnya 12.08. Sudah saya tandai dan tinggal kita tarik garis lurus antara garis 12.08 dengan garis 11.12. Ketika sudah ditarik garis lurus seperti ini ya, garis lurus semacam ini, maka inilah yang disebut sebagai arah barat sejati ya. Ini adalah barat yang sejati, lalu ini adalah arah timur yang sejati, arah timur. Oke. Setelah kita menemukan dua arah ini, maka kita sudah bisa menemukan arah utara selatan tentu saja. Nanti tinggal dibuat untuk penyikunya. Nanti kita bisa pakai yang ini. Ini kan saya memiliki sebuah papan kaca yang berbentuk kotak, di mana ini sudutnya ini siku-siku. Artinya sudut siku-siku ini bisa saya gunakan untuk membuat arah utara sejati ya. Jadi dari sini ini saya buat seperti ini, jadi semacam kayak menggunakan penyiku ya. Ini intinya 90 derajat. Ini kan kacanya itu kan siku-siku di sini. Ini siku-siku. Artinya kalau siku-siku dari sini ke sana itu adalah arah utara. Karena ini arah barat dan juga timur, maka otomatis yang sini itu adalah arah utara. Kita garis di sini. Dipaskan ya garisnya dengan kacanya sampai pas macam ini. Kita buat lebih presisi lagi seperti ini. Kita paskan benar-benar pas, lalu kita buat garis yang ada di sebelah sini. Oke, garis inilah yang disebut sebagai garis utara selatan sejati. Jadi ini adalah garis yang menunjuk ke arah utara sejati, otomatis ini adalah arah selatan sejati. Sehingga kita sudah membuat sebuah mata angin ya, mata angin barat, timur, selatan, dan juga utara. Tinggal langkah terakhir adalah kita menggunakan busur derajat, di mana busur derajat kita gunakan sebagai patokan untuk arah kiblatnya, di mana kemarin kita sudah menghitung untuk Kabupaten Temanggung ya, untuk Kabupaten Temanggung. Untuk Kabupaten Temanggung itu sudut arah kiblatnya, sudut B-nya itu adalah 65,4 derajat ya. 65,4 derajat. Nah, 65,4 derajat ini diukur dari arah utara. Berarti kalau 65,4 derajat diukur dari arah utara, berarti nanti posisinya seperti ini. Kita posisikan busurnya nanti seperti ini, lalu diukur, seperti ini berarti ya, dari arah utara. Berarti busurnya nanti diposisikan seperti ini, lalu kita nanti hitung sebesar 65 derajat, maka itulah arah kiblatnya. Ya, kita akan langsung praktekkan. Kita lihat dulu titik tengahnya. Jadi setiap busur pasti memiliki titik tengah. Nah, di sini titik tengahnya itu yang ini ya, yang ada titik hitamnya ini, titik hitam yang ini. Ini adalah titik tengah dari busurnya. Ini adalah titik 0 derajatnya. Lalu nanti kita gunakan untuk yang 65 derajat. Bisa dilihat ini busurnya mulai dari 0. Anda bisa pakai busur yang lebih besar kalau mau lebih enak ya. Ini dari 0, 10, 20, 30 dan seterusnya. Nanti kita buat pada angka 65, berarti ada di sini nanti. Ada di 65 derajat, 65,4 berarti ada di sini. Kita kasih tanda dulu pakai ballpoint biar lebih mudah nanti kita mengidentifikasi 65 derajatnya. Oke, bisa kita tata sekarang. Intinya kita sudah tahu bahwasannya 65 derajat adalah arah dari utara. Berarti kita posisikan titik tengah yang hitam ini, yang hitam dari busurnya ini ya. Titik hitam yang tengah dari busurnya ini titik hitam yaitu titik 0 derajat dari titik pusat dari busurnya ini kita tepatkan pada tengah-tengah mata angin yang telah kita buat tadi. Di mata anginnya ini kita buat pas pada tengah-tengahnya. Jadi tengah bertemu dengan tengah. Nah, seperti ini. Lalu ini garis nolnya tepat berada di garisnya. Jadi paskan pada garisnya. Tengah dan juga garis nolnya.
seperti ini ya. Ini sudah pas, tinggal sekarang kita ukur 65 derajat. 65 derajat itu berada pada antara 60 dan 70 di tengah-tengahnya. Berarti kalau antara 60 dan 70 itu berarti ada di sekitar sini. Ada di sekitar sini nih ya. 60, 70, maka 65 itu ada di sekitar sini. Ini sudah saya tandai tadi 65. Sudah ada di sekitar sini 65 derajat. Berarti kalau 65 derajat ada di sekitar sini, ada di garis yang sudah saya tandai ini, maka garis kiblatnya sudah bisa kita tentukan ya. Sudah bisa kita tentukan. Kita pause dulu. Oke, sudah saya buat garis di sini dengan menggunakan penggaris kaca, dimana ini sudah saya garis ini berarti 65 derajat ya. Jadi sudut ini ya, sudut yang ini itu besarnya adalah 65,4 derajat ya. Inilah yang dimaksud dengan sudut B atau sudut arah kiblat yang kemarin kita hitung. Jadi ini itu menuju kutub utara ya, kutub utara sejati di beta, kutub utara. Lalu yang ini otomatis ini adalah tempat kita saat ini ya. Ini tempat kita saat ini. Lalu ini adalah Ka'bahnya. Berarti kalau kita sudah tulis di sini berarti ini adalah Ka'bah. Otomatis sekarang kita sudah menemukan arah Ka'bahnya. Inilah arah kiblatnya atau arah Ka'bahnya berarti ada di sini. Dengan demikian, manakah arah Ka'bah dari dengan menggunakan bayang-bayang matahari itu ada di sana. Kalau rumah Anda kok ingin dipermanenkan arah Ka'bahnya ini, kiblatnya ini, Anda bisa mengganti garis ini dengan menggunakan lakban. Misalnya kalau misalnya di dalam ruangan, di dalam rumah bisa diganti dengan lakban, di mana lakban tersebut dijadikan patokan untuk arah kiblat rumah Anda. Karena kan yang namanya rumah itu kan kotak. Kalau kotak berarti kotak semacam ini kan, kotak semacam ini otomatis dimanapun mau di lantai 1, di lantai 2, di dapur, di kamar itu arahnya akan hampir sama seperti ini. Seperti yang telah dibuat ini. Jadi ini kan di rumah saya ini di atas atap, otomatis kalau di atas atap berarti ini juga berlaku di bawah atap, di kamar, di dapur dan di yang lain sebagainya. Jadi inilah yang dimaksud dengan pengukuran arah kiblat dengan menggunakan bayang-bayang matahari, dan tentu saja Anda bisa menggunakan dengan cara yang lain, tidak harus dengan menggunakan cara semacam ini. Anda bisa mengganti tongkat ini, tali ini dengan menggunakan tongkat, bukan menggunakan tali. Yang penting nanti tali tongkatnya tegak lurus dengan tanah ya. Jadi itu cara untuk membuat arah kiblat dengan menggunakan bayang-bayang matahari. Silahkan Anda buat tutorial yang sama dengan yang saya lakukan seperti ini. Video part 1, part 2, dan part 3 Anda bisa gabungkan menjadi satu, bisa Anda edit-edit dengan kemampuan Anda kalau Anda bisa editing video, atau kalau enggak ya silahkan diupload saja terpisah, bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan seterusnya. Itu sebagai tugas UTS Anda untuk pembuatan arah kiblat bayang-bayang matahari. Sama mungkin ada yang bertanya, Pak, ini bukannya ini garis yang kita buat tadi semuanya dalam garis lurus. Ini memang kelihatannya lurus, tapi sebetulnya ini lurus itu karena hanya pengamatannya hanya sekitar berapa? 1 jam, dari sini sampai sini kan 1 jam. Kalau misalnya pengamatannya kok lebih lama, misalnya 12 jam, ini sebetulnya nanti garisnya akan sedikit menggelung. Seperti ini. Maka dari itu sangat dianjurkan memang pengamatannya ada pada waktu istiwa, berarti ada pada waktu 11.40, lalu waktu waktu 11.40 dan juga waktu sebelum dan sesudahnya ya. Dimana nanti kalau sudah ditemukan sebelum dan sesudahnya, nanti ditarik garis lurus. Garis lurus inilah yang disebut sebagai garis barat dan timur sejati. Nanti tinggal untuk mencari garis utara dan selatan sejatinya, tinggal dibuat sikunya, dibuat siku sehingga ketemu garis utara dan selatan sejati. Setelah ketemu arah utara dan selatan sejati baru diukur 65,4 derajat, di mana 65,4 derajat adalah sudut arah kiblat di Kabupaten Temanggung. Oke, jadi inilah arah kiblatnya untuk di rumah saya ya. Dan ternyata kalau saya bandingkan dengan masjid ini hampir sama ya. Ini kan arah utara arah kiblatnya ditunjukkan oleh garis ini. Ditunjukkan oleh garis itu garis kiblatnya ada di arah sana, dan ternyata masjid yang menghadap ke arah kiblat ini
untuk bagian tembok yang ini juga tegak lurus ya, tegak lurus artinya apa yang saya lakukan pengukuran ini ternyata sangat sama, saya boleh katakan sama persis. Mungkin kalau dipaskan juga mungkin akan sama, cuman saya nggak tahu ini nanti apa presisinya itu berapa derajat. Tapi yang jelas ini sudah bisa dijadikan patokan ketika saya menggelar sajadah saya di rumah. Silahkan lakukan cara yang sama di tempat Anda. Anda boleh pakai di halaman masjid untuk mengukur masjid Anda, boleh dilakukan di rumah Anda, boleh dilakukan di madrasah, dimanapun tempat yang lapang yang kira-kira bisa menangkap bayangan matahari. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, satu lagi, ini pengamatan semacam ini hanya bisa dilakukan kalau cahaya matahari terik. Artinya kalau mendung sedikit memang agak sulit untuk mengamatinya. Tadi agak mendung sedikit aja bayangan dari talinya ini nggak kelihatan tadi. Maka dari itu diupayakan nanti mencari waktu di mana mataharinya sangat terik. Di hari-hari ini sepertinya matahari sudah agak cukup bagus, jadi saya harapkan Anda segera mengerjakannya saja biar nanti tidak terbentur oleh mendung dan hujan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.